Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk keluarga Karmel yang sudah hadir di dalam gedung gereja dan juga untuk keluarga Karmel dimanapun Anda ada dan Bapak Ibu Saudara yang saat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Mari siapkan hati kita untuk sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh tundukkan kepala. Kita mulai bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, Tuhan kita besar. Dia mengatasi segalanya dalam kehidupan kita. Mari mulai naikkan syukur. Nyatakan kebesaran Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya. Kami mau nyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kami hari ini. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini segenap pujian kami Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian. Mari bersama-sama nyatakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada yang seperti Engkau. Mari sambil bangkit berdiri, kita menyatakan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Amin. Ku angkat suara pujian. Mari keluarga Karmel nyatakan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sungguh
Pengagungan hanya kepada Tuhan. Penghormatan hanya kepada Tuhan. Hari ini pusat pertemuan kami adalah Tuhan. Pusat penyembahan kami hanyalah Tuhan. Pusat pujian kami hanyalah Tuhan. Kami bagaikan rusa yang merindukan air. Jiwa kami haus, jiwa kami hampa, kami dahaga, kami berlapar. Dan hari ini yang dapat menjamin kepuasan hanya ada di hadirat Tuhan. Yang dapat menjamin kepuasan hanyalah Tuhan. Sebabnya Tuhan, hari ini kami boleh ada di Ka'bah-Mu. Hati kami tertuju kepada Tuhan. Amin. Mulut kami memuji nama Tuhan. Kami mengakui kehebatan kuasa Tuhan. Tidak ada Tuhan di bawah kolong langit ini seperti Tuhan yang kami sembah. Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Engkau ada di sini. Roh kami merasakan ada lawatan Tuhan. Roh kami merasakan ada suasana sorga. Roh kami merasakan bahwa ada lawatan Tuhan yang besar yang akan terjadi. Hari ini kami akan melihat sesuatu yang dahsyat. Hari ini kami akan melihat sesuatu yang luar biasa. Ketika nama Tuhan ditinggikan, firman-Mu berkata Engkau akan menarik setiap jiwa untuk datang kepada Tuhan. Dan hari ini kami akan senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya ada kepuasan istimewa, spesial hari ini. Tuhan akan bekerja dahsyat dan luar biasa. Sebabnya menaruh setiap hamba-hamba-Mu yang akan memikul tabutnya Tuhan. Hari ini kami percaya ada urapan khusus dari Tuhan. Ada pemakaian khusus dari Tuhan. Tuhan akan pakai mereka untuk dapat menarik udara sorga. Sebabnya hari ini kami percaya ketika kami memuji Tuhan, kami akan merasakan bagaimana Tuhan bekerja. Masalah kami, persoalan kami, pergumulan kami akan senantiasa diselesaikan Tuhan. Sebabnya rindulah hati kami, rindulah kami hari ini untuk mau berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah yang akan kami lakukan. Sebabnya tahirkan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk bisa berjumpa dengan Tuhan di hari ini. Sebabnya kami meyakini hari ini Tuhan sudah perkenankan kami untuk bisa ada bersama dengan Tuhan lewat ibadah yang akan kami lakukan di hari ini. Terima kasih banyak. Kami percaya Roh Kudus bekerja. Amen. Roh Kudus bekerja. Amen. Roh Kudus bekerja. Amen. Biar waktu ini kami serahkan sepenuhnya kepada Roh Kudus untuk bisa melakukan sesuatu bagi setiap hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan buka ibadah yang kedua di hari ini. Dengan penuh ucapan syukur kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Haleluya. Berapa banyak yang mengalami kebesaran Tuhan sampai hari ini, boleh lambaikan tangan bersorakan haleluya. Tuhan kita besar, katakan amin. Tuhan kita dahsyat, katakan haleluya. Puji Tuhan, sebab Tuhan kita, Tuhan Raja Maha Besar. Mari sama-sama memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Mari nyatakan kebesaran Tuhan. Tuhan. Mari bersama nyatakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Oh, yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung kudus, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur, jangan bersuka. Bernyanyilah, yang waktu keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari sambil bangkit berdiri, sama-sama agungkan kebesaran Tuhan. Ya, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Oh, haleluya. Mari
keselamatan. Puji Tuhan Raja Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan Maha Besar, Tuhan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Ya, mari jemaat Karmel sama-sama nyatakan. Sebab Tuhan Maha Besar, dahsyat dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Nyatakan kebesaran Tuhan hari ini. Tuhan kita besar dan sangat. Nyatakan kuasanya dahsyat menghancurkan. Oh, sebab Tuhan, amin, Kau besar. Ya Tuhan, dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat. Katakan kuasanya dahsyat, ya, menghancurkan. Oh, kuasanya dahsyat, 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 hebat, ajaib, luar biasa, perkasa, dahsyat, ya, ya, dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Oh, dahsyat, besar, hebat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Apapun masalah, kesulitan, tantangan kita hari ini, kita punya Tuhan yang lebih besar. Kita punya Tuhan yang lebih hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari bangkitkan kepercayaan kita bersama hari ini. Kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan yang setia dengan janji-janji-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ini perkataan iman kami hari ini. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari keluarga Karmel, angkat tanganmu dan nyatakan. Aku punya. Amin. Amin. Yang telah berjanji dan pasti sanggup menggenapi. Mari bersama katakan. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang terus akan tetap percaya dan tidak akan menyerah. Mari bangkit berdiri nyatakan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Ini yang kami percaya. Seluruh hidupku dalam genggaman.
Haleluya, 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 haleluya. Bapa kekal di dalam kerajaan surga. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya hadirat Allah ada di tempat ini. Kami rindu hidup kami dipuaskan oleh Tuhan. Kami rindu setiap hati kami diisi oleh kebenaran Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kuduskan kami, sucikan kami umat-umat Tuhan untuk kami layak terima firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, biar Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi kebenaran firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu pasti menjadi kekuatan di dalam iman dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mari katakan amin. Setelah sekian lama kita tidak bertemu di gereja, di pertemuan-pertemuan ada 1-2 pelayan, 1-2 jemaat yang bisa ketemu, tapi sebagian besar keluarga Karmel kita tidak pernah ketemu. Karena itu hari ini saya mengucapkan selamat bertemu, selamat bertemu, selamat bertemu, selamat berbakti, dan kita akan menikmati firman Tuhan hari ini. Memang karena COVID-19 semuanya berubah. Dulu kita tim altar, hamba-hamba Tuhan kalau berdoa untuk ibadah hari Minggu, Tuhan kirim banyak jiwa Tuhan. Biar gereja kami penuh Tuhan, bahkan sampai di luar Tuhan, balkon juga penuh Tuhan. Nah sekarang kita tidak bisa berdoa seperti itu, karena kalau ini penuh kita dibubarkan ya, tidak boleh karena kita masih terikat dengan protokol kesehatan. Ibadah kita ibadah yang masih terikat atau kita memakai protokol kesehatan demi kebaikan semua orang, demi kebaikan keluarga Karmel. Kita pakai masker, kita jaga jarak, kita cuci tangan, kita banyak tinggal di rumah untuk apa? Untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Dan kita yakin saudara-saudara, Tuhan pasti tolong Indonesia, Tuhan pasti tolong kita sekalian. Bisa bilang amin? Dulu kalau ada jemaat-jemaat yang sakit, saudara-saudara yang sakit datang ke gereja. Di gereja ada hadirat Tuhan, pasti disembuhkan di sana. Sekarang kalau panas, ada pengukur suhu di depan sana, kalau 37,5 tidak diizinkan masuk. Jadi disuruh pulang gitu ya, minta maaf. Jadi semua terbalik karena COVID-19. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya, janjinya, firmannya tidak pernah berubah. Dan firman itu akan kita dengar pada hari ini. Haleluya. Hari ini sekali lagi seperti dalam ibadah raya pertama, kita telah berbicara atau belajar bersama-sama tentang seperti Yesus. Saya ingin membagikan berkat yang sama juga ya, supaya semuanya merata. Jadi hari ini seperti khotbah saya tadi pagi, khotbah seperti Yesus. Saya sudah katakan tadi, kita dalam minggu ini, minggu ibadah di gereja sudah diperbolehkan dan tetap memakai protokol kesehatan. Jadi kita sudah bagi jadwal untuk jam 9 sampai jam 10 itu 2 rayon. Rayon Philadelphia sama rayon Eklesia. Sekali lagi, jam 9, jam 10 rayon Karmel sama rayon Eklesia. Rayon Philadelphia sama rayon Eklesia. Cuma di hati ini yang ada Karmel gitu ya. Baru jam 9 sampai jam 10 itu penyemprotan kembali. Disemprot, ini ada 9-10 semprot dulu. 10-11 penyemprotan kembali, kemudian 11-12 ibadah kedua oleh rayon Karmel. Kemudian sesudah rayon Karmel kita semprot lagi untuk minggu depan kita ketemu. Jadi untuk ibadah Rabu nanti kita akan lihat perkembangannya. Untuk ibadah rayon-rayon kita akan lihat perkembangannya, bagaimana, apakah sudah dibolehkan atau tidak. Nanti akan diinformasikan kepada keluarga Karmel, kepada semua jemaat. Kita terus berdoa
biar kerinduan kita untuk selalu beribadah ke keluarga, ada mezbah keluarga, beribadah di rumah, tapi juga ada beribadah secara komunial seperti ini. Kita ketemu di gereja, menikmati hadirat Tuhan bersama-sama, membangun hubungan sesama jemaat, membangun komunitas gereja kita, memperkuat, mempererat persahabatan gereja kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Jadi saya minta maaf ya untuk keluarga Karmel, untuk jemaat-jemaat. Mungkin ada yang karena protokol kesehatan kita punya protap ibadah, ada yang tidak sesuai dengan perasaan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Mungkin di depan Anda diarahkan ke sini ikut apa namanya, ya, ikut barisan apa namanya itu, antrian. Wah, ini antrian lama sekali bro. Antrian ya, baru biasanya kita dulu kebaktian bebas-bebas sembarangan, ambil kursi kasih sini, mau angkat turun di sana, pindah di sana. Maaf, kali ini dilarang keras ya. Kalau ada yang melawan, terpaksa Anda akan dibawa oleh Satpol PP kembali ke rumah gitu ya. Gereja kejam sekarang gitu ya. Jadi tidak boleh sembarang. Jadi hidup kita ini tergantung kepada penerima tamu. Jadi kalau penerima tamu bawa saudara, ya mesti ikut dia. Oh biar kita di sini Jo. Ya enggak, ada aturan semuanya ya. Jadi yang datang pertama itu harus bagian depan penuhi dulu. Baru bagian tengah sampai di belakang. Karena kalau kita isi mulai di belakang, kita akan bersentuhan gitu ya. Jadi semua diatur untuk kebaikan kita bersama. Jadi saya harap maklum untuk protokol kesehatan dalam semua ibadah-ibadah kita. Nah, Filipi pasal yang kedua, kita akan lihat ayat yang kelima hingga ayat yang ke-9. Sekali lagi saya ulangi, Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima mulai hingga ayat yang ke-9 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saya sudah katakan tadi, kita akan berbicara dari hal seperti Yesus. Di dalam ayat yang kelima, Paulus memberikan nasihat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya, kita harus mengambil pikiran Kristus, perasaan Kristus yang di dalamnya itu berbicara tentang sifat-sifatnya Yesus, bicara tentang karakternya Yesus. Kita harus ambil itu kemudian taruh di dalam hidup kita sehingga kita menjadi keluarga Karmel yang seperti Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita menjadi orang Kristen, kita menjadi anggota gereja, kita menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan yang memiliki sifat-sifatnya Yesus. Sehingga di luar sana tidak akan kedengaran lagi orang berkata, oh katanya dia orang Kristen, tapi kok hidupnya tidak seperti Yesus. Katanya dia orang Kristen, tetapi ajaran-ajarannya bertentangan dengan ajaran Kristus. Katanya dia pelayan, katanya dia hamba Tuhan, katanya dia pemimpin, tapi kok hidupnya tidak mencerminkan pemimpin Kristen, tidak mencerminkan pemimpin di dalam gereja. Kenapa? Karena tidak memiliki sifat-sifatnya Yesus. Karena itu hari ini penting sekali kita harus ambil sifat-sifatnya Yesus, karakternya Yesus, tabiat-tabiatnya Yesus, kemudian kita taruh di dalam hidup kita, sehingga saya katakan tadi, kita menjadi orang Kristen, kita menjadi keluarga Karmel, kita menjadi anggota rayon Karmel yang punya nilai-nilai Yesus, yang punya sifat, yang punya karakter, yang punya tabiat yang sama seperti Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita lihat sama-sama dulu di dalam Kejadian pasal yang pertama.
bagaimana manusia sebelum jatuh di dalam dosa. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 mulai. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, katakan amin. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Haleluya. Bisa bilang amin? Kita adalah gambarnya Tuhan di dunia ini. Kita adalah fotokopinya Tuhan. Kalau orang lihat Tuhan, orang lihat kita. Karena kita gambarnya Allah. Kita adalah fotokopinya Tuhan di dalam kita. Jadi Tuhan menciptakan kita manusia. Dikatakan penciptaan Tuhan itu sempurna. Ciptaan Tuhan itu mulia. Ciptaan Tuhan itu sangat luar biasa. Karena kita manusia ini berbeda dengan ciptaan yang lain. Kita manusia ini diciptakan Tuhan, tapi Tuhan pakai tangannya sendiri untuk membuat kita manusia. Kalau yang lain-lain Tuhan hanya berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah laut, jadilah ini dengan firman Tuhan. Tapi Tuhan membuat saudara dan saya itu dengan tangannya sendiri. Dan dia buat menurut gambar dan rupa kita. Hanya ada dua, laki dan perempuan. Tidak ada yang di tengah-tengah. Laki dan perempuan. Karena itu kalau mau jadi laki, jadi laki-laki. Pria sejati. Bisa bilang amin? Kalau mau jadi wanita, jadi wanita. Tidak boleh yang setengah-setengah. Karena yang setengah-setengah di dalam Alkitab tidak ada tempat di sorga. Ya, banci tidak ada tempat di sorga. Jadi kalau Tuhan ciptakan laki-laki, laki-laki. Ba otot, ba spir. Kalau perempuan jangan ba otot sayang, sayang. Kalau wanita harus lemah lembut. Kalau laki-laki, shalom. Itu laki-laki. Kalau perempuan, shalom. Tidak ada yang shalom. Kita pernah di gereja ini bukan, ketika banyak tamu datang, karena banyak tamu bingung siapa yang mau bersaksi, kami kasih kesempatan mungkin ada tamu-tamu yang mau bersaksi, silakan. Naik, laki-laki saudara-saudara ya. Tapi jalannya lain gitu. Lekuknya lain. Ketika diambil mic, shalom. Oh, so salah tuh orang ini. Makanya itu roh itu so kasih keluar. Hanya laki dan perempuan, bisa bilang amin. Laki dan perempuan tapi menurut gambar Tuhan. Di dalam terjemahan yang lain dipakai kata serupa dengan Tuhan. Tuhan buat kita memang dari tanah liat. Makanya kalau saudara tidak ada karakter Allah dalam kita, sifat Allah dalam kita, kita ini cuma tanah liat, tidak berguna, tidak berarti sama sekali. Tuhan buat kita seperti ini. Saya katakan tadi pagi, 2 mata di depan, kepalanya di atas, mulutnya di sini, telinganya kiri kanan, kita punya kaki kiri, kaki kanan, tangan kiri, tangan kanan. Coba kalau Tuhan ciptakan kita, saudara-saudara, kaki kanan dua-dua. Repot mau ikut lomba gerak jalan. Biasa lomba gerak jalan kiri, kanan, ini kanan, kanan. Tuhan sudah ciptakan kita, sudah hebat seperti ini. Yang setuju katakan amin. Alisnya di atas mata gitu ya. Jadi tidak usah cukur-cukur, saudara bikin alis yang baru gitu. Alis jo asli gitu. Asli loh. Mana lebih bagus, asli atau palsu? Mana yang lebih indah? Orang Kristen asli atau palsu? Sama seperti kembang ini ya. Boleh keluar-keluar ya di sana. Kita lagi ada siaran langsung ini. Ini kembangin, waduh mahal, bagus, warnanya, buatannya, kualitasnya halus, bagus, tapi tetap palsu.
bunga tai ayam, apa namanya bahasa Indonesia? Bunga apa ketik bunga? Flower chicken. Kalau ibadahnya ada jemaat di sini mesti setengah resmi. Ini ada jemaat jadi bercanda-bercanda sedikit tidak apa-apa gitu tuh. Selama ini gembala terkekang ini jadi cuma tidak boleh lewat jam 12 ini gitu ya. Jadi flower chicken. Sejelek-jeleknya bunga itu ya sopigi ini loh sudah. Tapi tetap asli. Jadi jangan jadi orang Kristen yang palsu. Yang setuju katakan amin. Kelihatan manis. Kalau di gereja duduknya laki-laki tapi gaya perempuan. Angkat kaki sei gitu ya. Shalom Pak. Apa kabar Pak? Aduh. Tapi palsu. Jelek-jelek. Bunga apa namanya? Bunga sekarang yang itu jadi besar itu bunga cengkih ya, jelek-jelek kayak bunga cengkih tapi asli. Jadi orang Kristen yang asli, jadi anak Tuhan yang asli, jadi ciptaan Tuhan yang asli. Katakan amin. Makanya jangan bikin-bikin jembatan layang lagi yang baru di sini ya. Sudah 2 begini so bagus, jangan tambah bikin 4. Kalau laki-laki jangan pakai anting-anting. Itu buat perempuan punya kasihan. Yang ikut-ikut tuh model barat di sana. Jangan. Pakai anting-anting di lidah. Di hidung. Di mata lagi. Wih. Itu dunia punya. Kita harus jadi orang Kristen yang asli, katakan amin. Jadi Tuhan ciptakan kita, laki perempuan, menurut gambar dan rupa Tuhan. Sama seperti Tuhan, serupa dengan gambaran Tuhan. Saya katakan tadi, memang kita terbuat dari tanah liat. Tuhan bentuk kita seperti ini dari tanah liat. Tetapi untuk menjadi makhluk yang hidup, makhluk yang sempurna, makhluk yang mulia, Tuhan perlu memberikan nafas kehidupan kepada kita. Meniupkan nafasnya Tuhan, meniupkan nafasnya Allah. Di dalam nafas Allah itu juga berbicara tentang Tuhan taruh nilai-nilai Tuhan di sana. Tuhan taruh sifat-sifat Tuhan di sana. Tuhan taruh saudara-saudara karakter-karakter Allah di sana. Karena itu hanya manusia yang punya moral. Ciptaan yang lain tidak punya moral. Manusia punya moral. Karena apa? Ada nilai Tuhan di sana. Ada karakter Yesus di sana, ada karakter Tuhan di sana. Karena itu manusia disebut ciptaan Tuhan yang mulia, yang paling mulia. Tapi Adam dan Hawa tidak bisa pertahankan ini. Karena digoda oleh iblis, mereka melarang perintah Tuhan, makan buah terlarang. Mereka jatuh dalam dosa. Dan Paulus berkata tadi, coba lihat sama-sama lagi di dalam Roma 3 ayat 23. Maksudnya tadi pagi ya yang kita sudah baca. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi dosa membuat sifatnya Tuhan tidak ada lagi dalam diri manusia. Makanya ada pembunuhan, ada kesombongan, ada keangkuhan. Saudara-saudara, makanya di sana ada iri hati. Sifatnya Allah sudah tidak ada lagi. Dosa, manusia jatuh dalam dosa dan kemuliaan Tuhan hilang. Karakter-karakter Tuhan hilang. Sifat-sifatnya Allah hilang. Makanya kadang-kadang orang tua kalau marah anaknya itu seperti nama-nama di kebun binatang. Jadi manusia tanpa sifat Allah, tanpa karakter Allah, tanpa moral Tuhan, itu sama seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi puji Tuhan, haleluya, kemurahan Tuhan. Yesus datang 2000 tahun lebih yang lalu. Dia rela tinggalkan sorga yang penuh dengan kemuliaan, datang ke dalam dunia. Dia mau mati buat dunia ini, buat seisi dunia ini, saudara-saudara. Dia mau mati buat kita sekalian.
Dan salah satu tugas yang Yesus bawa, misinya dari sorga datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, tapi juga dia mau kembalikan sifat-sifat Allah dalam diri kita. Dia mau kembalikan karakter-karakter Tuhan di dalam diri kita. Makanya kepada Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Kita perlu lahir baru. Yang setuju katakan amin. Kita perlu bertobat, kita perlu dilahirkan kembali. Sehingga kita memiliki karakter Yesus. Kita menjadi orang Kristen, anak Tuhan, anggota gereja, pelayan Tuhan, keluarga Kristen yang memiliki sifat-sifat ilahi. Sehingga kita menjadi serupa dengan Yesus. Seperti Yesus. Saudara-saudara, satu ayat lagi kita lihat di dalam Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-28. Ini kerinduan Tuhan buat kita sekalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita punya sifatnya Tuhan, kita punya karakternya Yesus, sehingga kita akan menjadi sesuai dengan gambar Allah, dan kita menjadi adik-adiknya Yesus. Yesus itu anak sulung. Kita seperti Yesus, dilahirkan kembali menjadi seperti Yesus, punya karakter seperti Yesus, punya tabiat seperti Yesus, punya sifat-sifatnya Yesus, sehingga kita menjadi adik-adiknya Yesus. Jadi Yesus itu adalah koko kita. Bisa bilang amin? Kita adalah adik-adiknya Yesus. Kenapa? Karena kita punya sifat, karakter, tabiat sama seperti Yesus. Kita akan lihat saudara-saudara beberapa hal tentang sifatnya Yesus. Ada beberapa sifatnya Yesus yang akan kita lihat sama-sama pada hari ini. Yang pertama, di dalam saya ada catat di sini. Matius 11 ayat 28. Sifat Yesus yang pertama ini yang perlu ada dalam hidup kita. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Kita baca sama-sama 2-3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada 3 hal yang penting di sini. Pertama, datang kepada Yesus, Tuhan berikan kelegaan. Pikulah kuk yang Yesus pasang dan belajarlah pada Yesus. Apa yang perlu kita belajar dari Yesus? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang memiliki sifat rendah hati. Dia Tuhan, Dia Allah. Dia berkuasa, Dia maha kuasa. Dia hanya berkata, Lazarus keluar. Lazarus yang sudah 3 hari dalam kubur keluar, hidup, sudah mati, hidup kembali. Dia berkata kepada Bartimeus yang buta, apa yang kau suka kuperbuat bagimu? Rabuni, supaya aku bisa melihat. Melihatlah engkau. Yesus berkuasa. Dia hebat, dia terkenal, dia dahsyat. Seperti lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi. Dia besar, dia dahsyat, dia luar biasa. Tapi dia rendah hati. Kadang-kadang yang membuat kita bergeser dari rendah hati, berubah dari rendah hati karena pangkat, jabatan, kedudukan. Karena kekayaan. Kita merasa lebih dari orang lain. Kita merasa lebih hebat dari orang lain. Kita merasa seperti ini. Kita merasa. Karena apa? Ada kesombongan di dalam kita. Tapi mari kita mau belajar seperti Yesus. Hebat, dahsyat, luar biasa. Apa yang kurang dari Yesus? Satu kali ngomong, apa yang dia ngomong itu terjadi. Tapi dia tetap rendah hati. Bisa bilang amin? Saya berdoa sama Tuhan, biar seluruh keluarga Karmel yang ada sekarang, mungkin ada keluarga Karmel yang sedang live, yang sedang nonton live siaran langsung kita hari ini. Saya berdoa sama Tuhan, biar seluruh keluarga Karmel memiliki sifat Yesus yang pertama adalah rendah hati.
Saya suka bilang di mana-mana, di mimbar-mimbar KKR, mimbar-mimbar gereja, saya suka bilang orang Kristen anak Tuhan harus belajar filsafat padi. Padi semakin berisi, semakin menunduk. Semakin berisi, semakin menunduk. Semakin Tuhan berkati, semakin rendah hati. Semakin Tuhan pakai, semakin Tuhan promosi kita, semakin rendah hati. Saudara-saudara, dulu datang ke gereja cuma naik mikrolet. Puji Tuhan, rendah hati. Tuhan berkati dia dengan motor yang mogok-mogok. Ya, dia tetap rendah hati. Dia rendah hati, Tuhan tambah berkati dengan mobil lagi. Puji Tuhan, tambah rendah hati. Karena rendah hati Tuhan tambah berkat, dapat rumah, dapat pekerjaan yang bagus, diberkati Tuhan. Tapi tetap rendah hati. Karena apa? Karena kita punya sifat Yesus di dalam kita. Saya berkata waktu yang lalu, orang sombong itu cuman bisa dinilai dari beberapa hal, tapi yang saya tahu dalam Alkitab hanya dari perkataannya, kemudian dari cara jalannya. Ya, ibu-ibu kan tahu gitu ya, ibu-ibu kalau biasa bawa tas murah-murah itu biasa dibawa begini. Tapi kalau sudah brand, ya mulai di sini. Kalau merek terkenal sudah di sini. Baru DP merek dia kasih lihat begini. Itu orang sombong. Cara jalannya juga dia biasa kan, kalau orang jalan biasa. Lihat, shalom, puji Tuhan. Tapi kalau orang sombong jalannya gayanya lain. Istri saya, ibu gembala saudara, dulu hampir kalah dengan ada beberapa jemaat kayak begitu. Dia tatap ibu gembala. Padahal ibu gembala pegawai waktu itu, yang gajinya lumayan. Ibu gembala dulu di pendaftaran, kalau orang mau bikin sertifikat harus ikut pendaftaran di sini. Dulu kan, ibu gembala, minta tolong ibu gembala. Oh, puji Tuhan, saudara-saudara ya. Ketemu dengan ada orang yang tidak ada apa-apanya, miskin marsombong. Dia lihat buang, gayanya gitu. Baru gayanya orang sombong, perkataan orang sombong, seiren. Nyak salah kita kan? Nyak ada siaran langsung. Seiren, nyaku tondano. Kalau bukan saya, kalau bukan saya, kalau bukan saya, kalau bukan saya, kalau bukan saya gereja ini tidak seperti ini. Kalau bukan saya jemaatnya tidak seperti ini. Kalau bukan saya, kalau bukan saya, kalau bukan saya. Itu orang sombong. Tapi kalau orang rendah hati ngomongnya, kalau bukan Tuhan, kalau bukan Tuhan. Aduh, kalau bukan Tuhan mungkin kita jadi tukang ojek. Maaf tukang. Saya tarik perkataan lagi. Aduh, kalau bukan Tuhan, kita ada di Pelabuhan Bitung jadi buruh, tukang-tukang kesiang seperti itu. Aduh, tapi kalau saya bisa seperti ini, ada kerja ini, bisa seperti ini, bisa. Aduh Tuhan, kalau bukan Tuhan, artinya semua karena Tuhan. Bisa jadi sarjana, bisa S2, nanti tidak lama lagi kita berdoa untuk Pak Aljon, S3, ya. Kalau S3 kita terus berdoa jadi S4 lagi. Jangan jadi seperti pejabat. Pejabat ada yang lapor sama wali kota, Pak, itu staf Bapak itu, dia muka 2 Pak dia, munafik dia Pak. Oh dia eselon berapa dia? Eselon 3 Pak. Kasih turun dia jadi eselon 2. Eselon itu Kang. Eselon, padahal eselon 2 itu bukan turun, naik justru. Berarti tidak ada yang mengerti, tidak ada yang senyum. Atau ada senyum tapi karena ada masker gitu ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang baik, haleluya. Karakter Yesus yang pertama, rendah hati. Bisa bilang amin? Alkitab berkata Yesus benci dosa, tapi dia cinta orang berdosa.
Tapi untuk dosa sombong, Yesus berkata, aku membenci orang lagi. Orang sombong. Bukan hanya dosa sombong yang dia benci, tapi orang sombong dia benci. Aku benci orang sombong. Kenapa? Karena sombong itu lahir di sorga, datang dari sorga. Lucifer tidak cukup hanya jadi pemimpin pujian di sorga. Dia ingin menjadi seperti Tuhan, bahkan lebih dari Tuhan. Itu sombong datangnya dari sorga, jadinya di sorga. Karena itu Tuhan tidak mau ada kesombongan di sorga. Dia usir Lucifer datang ke dalam dunia ini. Makanya Yesus bukan hanya benci sombong, tapi juga dia benci orang sombong. Mari kita mau belajar seperti Yesus. Tambah diberkati, tambah dipakai Tuhan, tambah dipromosi Tuhan. Tetap rendah hati. Ketemu orang, puji Tuhan bro, puji Tuhan tante, puji Tuhan ses. Jangan ketemu ibu gembala, puji Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Lukas 23 kita lihat dulu. Lukas 23 ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Lukas 23, haleluya. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-ngolokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Yang kedua, sifat Yesus yang kedua adalah suka mendamaikan orang. Herodes dan Pilatus adalah dua raja yang suka berantem, tidak bisa ketemu. Di dalam pertemuan teritorial, di dalam rapat-rapat pertemuan, mereka tidak bisa sependapat, selalu beda pendapat karena perbedaan teritorial dan perbedaan pajak waktu itu. Jadi musuh ini Herodes sama Pilatus. Tapi ketika mereka mengadili Yesus, jadi Pilatus mengadili Yesus, kemudian Pilatus berkata, oh Yesus juga ada di daerah kekuasaannya Herodes, bawa dia kepada Herodes. Herodes bawa kepada Herodes, diurus oleh Herodes. Tiba-tiba hanya mengurus Yesus, hanya mengadili Yesus, dua raja yang musuh ini, musuh bebuyutan ini bisa berdamai. Karena itu yang kedua saya mau kasih tahu, sifat Yesus yang kedua, suka mendamaikan orang. Matius 5, kalau tidak salah ayat 9, coba kita lihat. Matius 5 ayat 9. Haleluya. Kita baca sama-sama 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jangan berani berkata saya anak Tuhan kalau belum bisa mendamaikan orang. Jangan berkata, oh saya anak Tuhan dari Karmel, saya anak Tuhan dari sini, saya anak Tuhan, saya sudah percaya Yesus, saya sudah buka hati, saya sudah terima Yesus, saya sudah jadi anak Tuhan. Tapi hidupnya tidak pernah mendamaikan orang. Malah kadang-kadang hidupnya mencerai-beraikan orang. Ya, orang lagi damai-damai, ketika dia hadir, dia bisa memecah belah. Jemaat lagi bagus-bagus, hubungan jemaat satu dengan jemaat yang lain lagi bagus, tapi kehadiran dia membawa perpecahan. Hubungan jemaat sama gembala bagus sekali, ya. Meskipun mereka tahu gembala ada kekurangan, gembala ada kelemahan, ya. Saya tadi kasih contoh sama Prof Yohanes tadi. Kadang-kadang 99 kebaikan. 99 dia lakukan kebaikan. Cuman satu salah. Kita sudah sebut orang ini tidak baik. Padahal cuman satu itu kekurangan. Ya, saudara-saudara, apakah jemaat tidak melihat di dalam diri gembalamu ada kebaikan? Halo? Apakah gembala semuanya salah? Apakah di dalam diri gembala, keluarga gembala tidak ada kebaikan? Halo? Hubungan gembala sama jemaat bagus, tapi kadang-kadang ada orang-orang yang datang kemudian memecah belah hubungan yang bagus itu.
hubungan yang damai itu. Jadi saya mau kasih tahu, jangan berani sebut anak Tuhan kalau belum sanggup mendamaikan orang. Apalagi memutus hubungan orang yang hubungannya lagi baik. Karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan saya mau kasih tahu, hanya damai yang dari sorga yang bisa mempersatukan kita. Di dalam dunia ini ada begitu banyak lembaga-lembaga dunia yang kerjanya, tujuannya mempersatukan dunia, negara-negara, mendamaikan dunia. Termasuk ada perserikatan bangsa-bangsa di sana. Kalau negara A, negara B berantem, tugas dari PBB untuk mendamaikan mereka. Tapi satu damai, lain muncul lagi. Damai muncul lagi, damai muncul lagi. Karena saya mau kasih tahu, damai itu hanya datang dari sorga. Damai yang sesungguhnya. Karena itu anak Tuhan, keluarga Karmel, milikilah sifat yang kedua dari Yesus. Suka mendamaikan orang. Suka mendamaikan orang. Mari sambil tepuk dada, sebut sama-sama saya. Suka mendamaikan orang. 2, 3. Suka mendamaikan orang. Mungkin contoh kecil di dalam rumah tangga, ya, di dalam rumah tangga. Jadi mama-mama jangan membuat hubungan papa dengan anak itu resah, ya. Kalau bisa dinetralisir, dibikin supaya hubungan keluarga itu tetap bagus. Jangan anak-anak membuat hubungan papa mama lagi bagus, tapi karena bela anak ini, dia bela ini, membuat hubungan suami istri itu retak. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Tuhan. Bisa bilang amin? Haleluya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir saja ini ya. Yang ketiga, yang terakhir, kita masih ingat ceritanya, Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kemudian dibawa ke imam besar Kayafas, karena sudah sore, sudah mau malam, tidak bisa diadili, dibawa kepada Raja Pilatus, maka dia disembunyikan 1 malam. Besok pagi dibawa ke Pilatus, kemudian Pilatus bilang bawa ke Herodes, Herodes kembalikan lagi, kemudian akhirnya diputuskan. Meskipun Pilatus sudah interogasi, sudah mengadili Yesus, dan satu kesalahan pun tidak ada di dalam Yesus. Tapi karena desakan orang Israel, desakan imam besar, akhirnya diputuskan Yesus dihukum mati di kayu salib. Hari itu juga sebelum Yesus dibawa ke Golgota, sudah dianiaya, sudah dipukul, disiksa, saudara-saudara. Ya, Alkitab berkata sampai muka Yesus sudah tidak dikenal lagi, ya, karena orang benturkan wajah Yesus itu di lantai gitu ya, hancur. Dia dicambuk, penuh luka-luka, penuh bilur-bilur. Dia akhirnya dipikul salib, jalan Via Dolorosa, jalan Dolorosa, jalan sengsara. Beberapa kali Yesus harus bangkit, jatuh bangun karena 1 hari 1 malam dia tidak dikasih makan, fisiknya lemah. Dia tetap pikul salib meskipun sempat dibantu oleh Simon orang Kirene, orang Sanger. Simon orang Kirene, bahasa Sanger itu Kirene. Jadi dibawa sampai di Bukit Golgota, Yesus dipakukan di kayu palang, kayu salib didirikan. Dia sangat-sangat menderita. Orang bilang, kan dia Tuhan, dia tidak rasa penderitaan itu. Buktinya saya mau kasih tahu, dia sempat berseru, Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Itu seruan penderitaan, lagi menahan rasa sakit yang luar biasa. Tapi lagi menahan rasa sakit yang luar biasa. Di mulutnya sempat keluar kata, Bapa, ampunilah mereka. Yesus saksikan orang-orang yang meludahi dia, orang-orang yang mengolok-olok dia, orang-orang yang mencambuk dia, orang-orang yang menyiksa dia, ada di depan mata Yesus, dan Yesus sangat menderita. Tapi puji Tuhan, di mulutnya tidak keluar kutuk, tapi yang dia keluarkan, Bapa, ampunilah mereka. Sifat Yesus yang ketiga adalah suka mengampuni.
Kadang-kadang kita bilang begini, aduh berat sekali mau mengampuni, sulit. Dia bikin saya seperti ini. Dia bikin usaha saya gagal. Dia fitnah saya. Dia buat saya menderita. Seperti saya bisa jadi begini karena gara-gara dia. Sakit hati saya, luka hati saya, kecewa berat sama dia. Belajar. Kalau kita mau jadi seperti Yesus, miliki sifat Yesus, suka mengampuni. Saya cerita tadi, saya pernah konseling satu keluarga muda. Saudara-saudara yang ada masalah besar di keluarga ini, akhirnya ada pada kata mau berpisah. Ya. Saya tanya istri bagaimana, suami bagaimana, oh sudah. Gitu. Saya kasih firman Tuhan, tidak mempan. Ya, kalau begitu sudah, kita mau berdoa saja. Tapi sebelum berdoa, saya hanya nyanyi seperti ini. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Saya nyanyi terus. Mengalir kasih dari tempat. Saya mulai dengar ada isak tangis. Mengalir kasih dari takhta Allah. Suami juga mulai menangis. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Saya berdoa buat mereka, Tuhan, biar kasih dari sorga, kasih dari Bapa mengalir. Penuhi hati suami istri ini, Tuhan. Penuhi hati suami istri ini. Mereka mulai menangis. Menangis, kemudian saya amen. Ketika amen, saya tanya gimana? Yang istri bilang begini, yang kecewa berat, dia bilang, Pak, meskipun berat, meskipun sulit, meskipun sukar, saya mau mengampuni dia. Kenapa? Karena ada kasih dari sorga mengalir, memenuhi kita. Saya mau kasih tahu, mungkin saudara rasa berat sekali mau mengampuni. Haleluya. Saudara tahu, ada 2 kali Yusuf menangis. Ketika Yusuf sudah ada di istana, ya, kemudian terjadi kelaparan di seluruh negeri. Makasih ya. Ada kelaparan sampai di tanah Israel. Kakak-kakak Yusuf mendengar di Mesir ada lumbung-lumbung beras di sana. Kemudian mereka ada gandum di sana. Mereka pergi ke Mesir. Kemudian ketika Yusuf tahu ini kakak-kakak dia, Alkitab berkata Yusuf masuk ke dalam ruangannya. Dia menangis terseduh-seduh di sana. Ini tangisan pertama, tangisan waktu dia ingat, doh ngoni ini yang ada jual pak kita. Ngoni yang membunuh pak kita. Ngoni itu tangisan sulit mau mengampuni. Sukar, dia masih ingat perbuatan kakak-kakaknya. Tetapi akhirnya mereka dikasih gandum pulang. Dan mereka datang lagi kembali ketika habis perbekalan mereka. Yusuf menangis, memeluk mereka satu-satu. Dan tangisan yang kedua adalah tangisan sukacita. Yusuf mau melepaskan pengampunan kepada kakak-kakaknya. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, saya pernah dikecewakan. Saya pernah dikecewakan. Sampai saya waktu itu seperti tidak ada harganya. Saya kecewa, saya sakit hati, saudara-saudara. Berat mau mengampuni memang. Mau lihat orang itu, aduh, ngana memang pandang enteng sekali pak kita. Aduh, ngana memang teman hamba Tuhan. Teman-teman hamba Tuhan. Tapi ketika saya bergumul, dan Tuhan tolong saya, Roh Kudus tolong saya. Saya sempat melepas, saya sudah melepaskan pengampunan.
Dan saudara tahu, setelah saya lepaskan pengampunan, Tuhan mulai berkati saya, keluarga saya, pelayanan saya. Tuhan kasih visi yang baru kepada saya seperti itu karena melepaskan pengampunan. Hidup di dalam dendam itu tidak enak. Saudara-saudara, hidup di dalam kekecewaan itu tidak enak. Hidup di dalam sakit hati itu tidak enak. Berat mungkin, tapi mari kita mau belajar seperti Yesus. Berat sekali. Mereka siksa aniaya Yesus. Tapi Yesus masih bisa berkata, Bapa, ampunilah kesalahan-kesalahan mereka. Mari milikilah roh yang suka mengampuni. Mengampuni kita bisa jadi awet muda. Bisa bilang amin. Mengampuni kita bisa hidup dalam sukacita. Mengampuni kita pasti diberkati oleh Tuhan. Ada ahli kesehatan bilang, kalau kita simpan dendam, kita simpan kekecewaan, kita tidak mau mengampuni, itu akan jadi benih-benih kanker katanya ya, buat mereka yang mengadakan penelitian. Tapi hari ini kita mau belajar menjadi seperti Yesus. Yang pertama dia rendah hati, yang kedua dia suka mendamaikan orang, dan yang ketiga dia suka mengampuni. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian kasih dari sorga memenuhi. Kasih dari surga Saya undang Pak Aljon untuk pimpin doa ini. memenuhi Tempat ini kasih dari Bapa surgawi. Terima kasih Tuhan. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di Hidupku mengalir kasih dari tempat tinggi. Yes Lord, haleluya. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Haleluya, memenuhi hidupku. Inilah yang kami rasakan dalam hidup kami siang hari ini Tuhan. Bahwa kasih-Mu dari sorga telah mengalir atas hidup kami. Amin. Ketika kami boleh belajar daripada firman-Mu. Sungguh Engkau adalah guru agung kami. Oleh sebab itu Bapa, mari Tuhan, lewat perantaraan Roh Kudus, biar Engkau boleh menemukan 3 karakter itu dalam hidup kami. Amin Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang tahu untuk bisa merendahkan diri kami. Ya Tuhan. Bukan karena kami rendah diri, tapi kami rendah hati. Amin. Tuhan. Yes. Kami mau menjadi pendamai di tengah-tengah pertikaian dimanapun itu. Di keluarga, di masyarakat, di mana kami pergi dan berada. Kami bawa damai sukacita dari Tuhan. Dan kami rindu boleh mengampuni Haleluya. setiap kesalahan orang yang
boleh berlaku atas hidup kami. Sehingga kami tahu Tuhan, ada proses Tuhan yang membentuk kami, hidup kami untuk semakin hari sama seperti Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini. Biarlah Tuhan akan selalu taruh dalam hati kami. Dan kami juga boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari kembalikan urapan hikmat daripada Tuhan. Yes, Lord. Atas gembala kami yang sudah membentangkan firman ini. Kami sungguh diberkati Tuhan. Berkat firman-Mu luar biasa dan dahsyat bagi kami. Sekali lagi terima kasih banyak Tuhan untuk apa yang kami boleh nikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Thank you, Jesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Dan sebelumnya Bapak Ibu Saudara, seperti mungkin ibadah-ibadah yang normal, selesai firman Tuhan kita memberi persembahan. Tetapi karena kita tetap dalam protokol kesehatan, jadi kita akan menamatkan ibadah kita terlebih dahulu. Baru kemudian Bapak Ibu Saudara akan dipersilakan untuk tetap dengan menjaga jarak memberikan persembahan yang ada di depan. Tadi sudah dibagikan amplop-amplop persembahan, ada untuk persembahan ekstra dan perpuluhan. Bapak Ibu Saudara bisa letakkan di kotak yang sudah disiapkan dan bisa keluar di pintu keluar yang sudah disiapkan. Jadi dimulai dari barisan yang di paling depan secara berurutan nanti akan dipandu oleh usher. Kemudian baris yang kedua, ketiga dan seterusnya sampai barisan yang paling belakang. Jadi sekali lagi baris pertama selesai, baru baris kedua selesainya di Pak Love. Pak Love baru Pak Heli sambung, terus sesudah itu siapa? Heaven semua keluar begini, sudah Heaven, clearing, kanikir, ya, terus begitu sampai selesai. Jadi nanti di depan sini sudah ada petugas yang untuk hand sanitizer, ya. Tapi sebelum kita membawa persembahan mengakhiri kebaktian ini, kita akan berdoa untuk semua persembahan-persembahan kita. Dan saya mohon nanti Pak Love akan pimpin doa ini. Bapa Gembala, siang hari ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau begitu baik dan luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga siang hari ini Tuhan Kau izinkan kami menerima berkat Tuhan lewat ibadah kami siang hari ini. Teristimewa untuk kebenaran firman-Mu yang telah memberkati, menguatkan, meneguhkan iman percaya kami Bapa. Bapa, untuk membalaskan kebaikan-Mu, meresponi akan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami siang hari ini Tuhan. Kami akan memberikan persembahan, apapun bentuk persembahan kami Tuhan. Kami percaya, kami memberi karena kami cinta Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap persembahan-persembahan kami Engkau memberkati dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa setiap usaha mata pencarian pekerjaan daripada umat-umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau memberkati dalam nama Yesus. Buka tingkap di langit, curahkan berkat berlipat-lipat ganda. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Kita menyatakan glory, glory, haleluya bagi Tuhan yang sudah memberkati kita. Oh, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Hallelujah.
Bapa, dalam nama Yesus, dengan hati yang limpah syukur, kami persembahkan terima kasih kepadamu buat kehadiran dan berkat Tuhan yang sudah kami terima dalam ibadah ini. Untuk semua pelayan, petugas yang telah bertugas, baik sejak kemarin, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, jeripaya mereka dalam Yesus tidak sia-sia. Berkati mereka Tuhan. Apa yang mereka telah tabur Tuhan, apa yang mereka telah kerjakan, waktu, tenaga, materi yang mereka sudah tabur, Tuhan akan membalas berkat berlimpah-limpah. Hamba serahkan seluruh keluarga Karmel yang ada di rumah-rumah, bahkan yang ada di dalam gereja ini hari ini, sepanjang minggu yang berjalan dalam perlindungan berkat-Mu Tuhan. Masuk keluar gereja, masuk keluar rumah, naik turun kendaraan, masuk keluar kantor, tempat kerja, tempat pelayanan, dalam perlindungan darah anak domba Allah. Kami tolak dari keluarga Karmel setiap gangguan kuasa iblis, niat orang jahat, kecelakaan, sakit penyakit, virus corona. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya berkat Tuhan ada untuk keluarga Karmel yang cinta dan hidup dalam takut akan Tuhan. Kami mengakhiri kebaktian yang penuh berkat hari ini dengan pengucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus, sambil dengan iman kami mau terima berkat-Mu ya Tuhan. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di surga yang baik, cinta kasih sayang dari Putra Tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, pembelaan yang dikerjakan di dalam Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita semua hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Allah turut bekerja, mengerjakan hal yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan ketemu minggu depan lagi. Terima kasih kepada semua jemaat yang telah memberikan persembahan makanan-makanan yang enak-enak di pastori. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bisa dipersilakan duduk dulu sebentar untuk di bagian belakang. Nanti akan dipandu untuk membawa persembahan di depan dan langsung keluar di pintu keluar. Cintamu sangat kau menanti untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Ku yang hatimu. Segenap hatiku akan kebaikanmu. Menceritakan kasihmu agar ku berdiam tenang di hatiku.
hati. Tiada dasar